Manchester United, klub raksasa Inggris, datang jauh-jauh ke Malaysia. Tapi pulangnya, gak bawa kemenangan, gak bawa harga diri, cuma bawa malu. Dan yang lebih gila lagi, dua anak muda dari Indonesia yang justru jadi mimpi buruk mereka. Siapa sangka Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto malah tampil lebih garang daripada pemain Premier League? Bukan cuma bikin MU bingung, mereka bikin satu stadion berdiri ngasih tepuk tangan. Gak ada yang nyangka. Bahkan fans garis keras Manchester United pun harus nunduk malu. Dalam laga bertajuk MU Tour 2025, yang seharusnya jadi ajang promosi dan dominasi United di Asia Tenggara, justru berubah jadi panggung kejayaan bagi tim dadakan ASEAN All Stars. Dan dari sekian banyak nama yang tampil, dua wajah mencuri sorotan. Bukan pemain top Thailand, bukan bintang Vietnam, apalagi legenda Malaysia. Tapi dua anak muda asal Indonesia, Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Ya, ini bukan mimpi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, 28 Mei 2025, Manchester United dipermalukan dengan skor 1-0. Bukan oleh klub Eropa, bukan oleh juara Asia, tapi oleh tim yang bahkan belum genap seminggu kumpul latihan bareng. ASEAN All Stars yang dibentuk hanya dalam hitungan hari, tanpa chemistry mapan, tanpa pelatih permanen, dan tanpa target berat, malah bisa memukul mundur MU yang katanya klub 147 tahun dengan sejarah mentereng. Ironis, gol tunggal dicetak oleh Maung Maung Luin dari Myanmar pada menit ke-71. Tapi bukan cuma pencetak gol yang jadi bahan omongan. Justru sorotan besar datang kedua nama yang sebelumnya gak terlalu dipandang, Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Malik Rizaldi, winger asal Persebaya Surabaya, membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi di Liga 1 bisa berbuah besar di panggung internasional. Dia tidak tampil sebagai cadangan pelengkap. Justru di babak pertama, dia bermain sebagai starter dan langsung tampil percaya diri. Melawan bek sayap Manchester United yang punya pengalaman di Premier League, Malik sama sekali gak ciut. Malah dia jadi sumber masalah di sisi kanan pertahanan MU. Beberapa kali dia melakukan penetrasi yang bikin Diogo Dalot kewalahan. Malik bermain cepat, berani duel 1 lawan 1, dan rajin pressing. Aksi terbaiknya terjadi di menit 38, saat dia berhasil menembus kotak penalti MU dan mengirim umpan cutback yang nyaris jadi gol. Gak cuma itu, Malik juga mencatatkan 3 dribble sukses dan 2 peluang tercipta. Catatan yang sangat impresif untuk pemain yang main di tim dadakan melawan klub sebesar Manchester United. Meski belum mencetak gol, kontribusinya sangat besar dalam menciptakan tekanan ofensif. Ia juga menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi, bisa bermain melebar maupun menusuk ke tengah. Penampilan ini jelas jadi ajang pembuktian yang sempurna bagi Malik, yang selama ini lebih sering bersinar di level domestik. Pelatih ASEAN All Stars jelas gak main-main saat menurunkan Malik dari pertengahan babak kedua. Dan ternyata, kepercayaan itu gak salah. Malik jadi motor serangan yang merepotkan MU dan juga sesekali membantu pertahanan. Dan yang bikin bangga, Malik gak hanya menang gaya. Dia menunjukkan kalau pemain Indonesia bisa bersaing di level tinggi. Dia disiplin secara taktik, tak segan turun bantu bertahan, dan beberapa kali menang duel fisik. Netizen Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam ramai-ramai memuji penampilan winger asal Surabaya ini. Banyak yang heran kenapa Indonesia cuma ngirim 2 pemain ke skuad ASEAN All Stars, padahal jelas kualitas Malik layak dapat lebih banyak menit bermain. Sementara itu, Kakang Rudianto tampil garang di lini belakang. Bek muda Persib Bandung ini benar-benar menunjukkan bahwa dia layak tampil di panggung internasional. Posturnya yang tegap, duel udaranya yang kuat, dan ketenangannya menghadapi tekanan MU membuat banyak penonton tercengang. Ia beberapa kali mematahkan umpan-umpan silang dari pemain seperti Garnacho dan Pelistri, serta mementahkan tembakan jarak dekat dari Amad Diallo. Tapi yang lebih mencolok, Kakang mencatatkan 2 piala hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Ya, ini bukan sekadar kemenangan biasa. 2 minggu sebelumnya, Kakang baru saja mengangkat trofi juara Liga 1 bersama Persib Bandung setelah mengalahkan Madura United di final. Dan kini, ia kembali mengangkat piala, kali ini bersama tim gabungan ASEAN All Stars. Dalam waktu singkat, pemain muda asal Cianjur ini jadi simbol konsistensi dan kemenangan. 2 kali tampil di laga besar, 2 kali berdiri di podium tertinggi. Tak heran jika namanya langsung mencuat di media sosial. Banyak penggemar dari luar negeri bahkan mempertanyakan kenapa Kakang tidak bermain di Eropa. Mereka menyebutnya The Wall of ASEAN atau The Rising Defender from Indonesia.
Dan yang menarik, beberapa akun fanbase luar negeri mulai mengunggah cuplikan aksi-aksi sang bek dengan caption penuh pujian. Bek muda Persib Bandung ini sempat diragukan. Usianya masih muda, jam terbangnya masih terbatas, dan banyak yang menganggap dia belum siap hadapi tim seperti Manchester United. Tapi malam itu, semua keraguan lenyap. Kakang tampil luar biasa tenang. Dipercaya masuk di babak kedua saat tim sedang unggul 1-0. Tugas Kakang jelas, jaga kedisiplinan lini belakang. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. Menghadapi penyerang MU seperti Alejandro Garnacho dan Amad Diallo, Kakang tampil lugas, tenang, tembak Garnacho yang sudah lolos dari kawalan. Momen itu bikin penonton bergemuruh. Kehadiran Kakang juga memperkuat opini bahwa Indonesia punya stok bek tengah yang X. Bahkan ada fans Manchester United dari Vietnam yang bilang, kalau Malik dan Kakang main di MU sekarang, mungkin mereka lebih berguna dari Anthony dan Maguire. Kemenangan ini, dan performa mereka, membuka mata banyak pihak, bahwa talenta dari Indonesia bukan cuma saat timnas Indonesia sedang gacor di kualifikasi Piala Dunia, justru hanya 2 pemain dari Indonesia yang dipanggil ke ASEAN All Stars. Sisanya didominasi pemain dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dan 2 pemain itu, Malik dan Kakang, malah tampil jadi bintang. Ini seharusnya jadi teguran untuk penyelenggara MU Tour. Kenapa hanya 2 pemain Indonesia yang dipilih? Apa karena faktor non-teknis? Padahal jika yang dipanggil adalah nama-nama seperti Marcelino, Rafael Struijk, atau Jai Itzes, mungkin skornya bisa lebih besar dari 1-0. Setelah peluit akhir berbunyi, bukan Manchester United yang dielu-elukan, tapi ASEAN All Stars. Dan di antara sorak-sorai kemenangan itu, nama Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto bergema paling keras. Fans memuji, netizen membagikan cuplikan, dan warganet Indonesia bangga bukan main. Sementara itu, Manchester United harus pulang dengan kepala tertunduk. Mereka datang dengan membawa nama besar, sejarah panjang, dan skuad bertabur pemain Premier League. Tapi di hadapan stadion yang penuh warna Asia Tenggara, mereka tak berkutik. Erik ten Hag yang awalnya senyum-senyum di awal laga, langsung terlihat frustrasi di pinggir lapangan. Permainan MU kaku, minim kreativitas, dan pertahanan mereka kacau. Bahkan menghadapi pressing pemain ASEAN saja, mereka panik sendiri. Ini jelas bukan sekadar laga eksibisi yang bisa dilupakan begitu saja. Kekalahan dari tim dadakan, apalagi dengan dominasi permainan ASEAN yang begitu jelas, jadi tamparan keras bagi Manchester United. Dan kemenangan ini, jadi momen kebangkitan citra sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pun dapat keuntungan besar dari pertandingan ini. 2 pemainnya unjuk gigi di level tinggi. Malik Rizaldi membuktikan dirinya bisa bersaing, bukan hanya di Liga 1 tapi juga melawan klub Eropa. Kakang Rudianto menunjukkan bahwa dia punya masa depan cerah sebagai bek tangguh yang siap main di luar negeri. Jadi, malam itu, bukan hanya soal skor 1-0, tapi tentang bukti, bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah bisa mengalahkan nama besar dan sejarah panjang. Dan bahwa dari tanah air kita sendiri, lahir pemain-pemain yang mulai dipercaya, dan membuktikan kualitas mereka di panggung besar. Pertanyaannya sekarang, akankah Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto mendapat sorotan lebih setelah laga ini? Akankah klub-klub luar mulai melirik? Dan akankah federasi belajar bahwa talenta kita pantas dapat tempat lebih baik di panggung ASEAN? Satu hal yang pasti, malam itu, di Bukit Jalil, 2 nama dari Indonesia menulis sejarah kecil yang akan dikenang. Malik dan Kakang, yang bikin Manchester United pulang tanpa muka. Sekarang pertanyaannya, setelah tampil segarang itu, akankah Malik dan Kakang dapat perhatian lebih dari pelatih timnas dan klub luar negeri? Atau mereka akan kembali dipandang sebelah mata meski baru saja mempermalukan MU? Satu hal yang pasti, malam itu, nama mereka bersinar di atas nama besar Manchester United. Gimana menurut kalian? Layak gak mereka main di Eropa setelah ini? Jadi, siapa yang bisa nyangka? 2 anak muda dari Indonesia yang dulunya cuma dipandang sebelah mata, sekarang malah bikin malu klub sebesar Manchester United. Dan khusus Kakang Rudianto, ini 2 minggu yang luar biasa. 2 piala, 2 panggung berbeda, dan kini seluruh Asia mulai memperhatikan. Pertanyaannya, apa kita sedang menyaksikan lahirnya legenda baru Indonesia? Dan akankah Manchester United cari alasan, atau mulai sadar, sepak bola Asia, khususnya Indonesia, udah gak bisa diremehkan?